Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita miliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha. Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihhatika qabla maradik wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita harus melihat orang-orang yang di atas kita, agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu, supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan. Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita.
Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita. Agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak sekali. Yang kalau kita hitung, niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan sholat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok. Karena hari esok belum tentu kita miliki. Dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah demikian, ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih, ya, dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa ta'ala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal soleh pada hari ini, maka segeralah beramal soleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera, ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah kita hidup, ya, di antara dua masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi, ya, ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertaubat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan salat, maka setelah dia bertaubat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan salat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertaubat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu.
yaitu dengan bertaubat taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini. Waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini. Itulah yang sangat berat. Rasulullah SAW mengatakan, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'i'un nafsahu. Ada ya faba'i'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha wa mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu syaitan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Famubikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya, faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur. Kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan. Bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun, Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.